Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharain amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sadaqi. Faslun ay hada tegese utawi iki iku fasal fi ahkamis sadaqi ing dalem mertelaaken pira-pira hukume mas kawin, ing dalem mertelaaken pira-pira hukume mas kawin. Wa huwa utawi sadaq bi fathhi sodi kelawan dan waja fathah sodi, bi fathhi sodi kelawan dan waja fathah sodi iku afsahu luweh fasih min kasriha tenimbang kasroe sod, min kasriha tenimbang kasroe sod mustakun tur iku den cetak, mustakun tur iku den cetak minas sodiki gitu gitu, minas sodiki saking masdar as-sodiki bi fathhi sodih kelawan dan fathah sodih, bi fathhi sodih kelawan dan fathah sodih. Wa huwa utawi as-sodiki iku ismun jeneng li syadidis solbi kaduwe bangete kuat gitu ki, li syadidis solbi kaduwe bangete kuat. Ini bukan sulbin, yang betul itu solbin, maknanya solbin itu yang kuat. Jadi solbin ini termasuk idhofah bayaniyah, berarti syadidis solbih ini dua makna, maknanya kisami-sami kuat. Syadidis solbih kaduwe bangete kuat gitu ki. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamis sadaq. Fasal ini menjelaskan tentang beberapa hukum-hukum yang berkaitan dengan mas kawin, mas kawin gitu ya. Contoh nanti seperti kesunahan kita dalam menyebutkan mahar ketika berada dalam pernikahan dan yang lainnya. Jadi untuk seputar masalah mas kawin atau sadaq, dalam bahasa Arab mas kawin itu diberi sebuah istilah yang berjumlah ada 11 istilah masalah mas kawin. Jadi mas kawin itu tidak hanya sadaq, bahasanya bukan hanya mahar, tapi nanti ada nahlah juga, ada nihlah gitu ki. Sehingga ada sebagian nadim, sebagian daripada ulama yang menadumkan nama-nama mas kawin yang berada dalam Arab. Semua itu terhitung ada 11 nama mas kawin gitu gitu. Makanya dalam nadumannya mengikuti bahar tawil, sodakun wa mahrun latun wa faridatun hibaun
wa ajrun summa ukrun alaiku wa tulun nikahun summa khursun tamamuha fa fardun wa ishrun dudaka muwafiqun. Yang pertama dari nama mas kawin yang ada dalam Arab, di situ sodak itu yang pertama, yang tentu kita ketahui dalam pelajaran yang sudah dimaknain tadi itu kan sodak judulnya, ya kan. Sodak itu ya mas kawin. Kalau nanti sampean menemukan kalimat sodak dalam bahasa Arab, bisa mengarah pada mas kawin. Kemudian bahasa lainnya dari mas kawin adalah mahar. Mahar dan sodak itu dua nama yang sama. Kemudian nihlah, kemudian faridoh, hiba, ajrun, ukrun, alaik, tulun, nikah, kemudian yang terakhir khursun. Semua itu memiliki makna mas kawin. Berarti bodoh 11 jumlahnya mana mas kawin gitu kan. Ada satu nama lagi yang ditambahkan oleh sebagian ulama, yaitu atiyah. Atiyah itu juga nanti mengarah pada mas kawin, sehingga jumlah keseluruhan nama mahar atau nama mas kawin itu ada 12 nama. Menurut sebagian ulama yang lainnya ada 13 nama. Loh, tambah satu lagi. Apa yang satu? Yaitu sodukoh. Wah, ini tambah lagi. Sodukoh jamaknya sodukotin, sebagaimana yang ada dalam ayat nanti. Itu semua ada 12. Men tambahin boleh sareng bahasa mas kawin Madura, yaitu mas kawin itu berarti 14. Saya tambahin bahasa Indonesia mas kawin, yaitu 15. Jadi kagak men sedih budi ini. Mungkin saya kira 13 itu memang betul. Ada yang bilang 13, ya ada yang bilang 12 nama-nama mas kawin. Terus di sini ada masalah. Makanya tempatnya problem itu biasanya di fikih, sehingga dari problem itu nanti memunculkan beberapa perbedaan pandangan dari beberapa ulama, sehingga terjadi ikhtilaf. Kenapa kok mas kawin itu salah satu istilah yang dipakai itu nihlah dan juga atiyah? Kan tadi ada kan atiyah itu juga nama mas kawin, nihlah juga nama mas kawin. Padahal makna dari nihlah dan atiyah itu pemberian. Kayaknya nama dari keduanya itu pemberian. Kata-kata memberi berarti kan hibah, iya kan? Sampean tahu semua kalau hibah itu memberi tanpa mengharap kembali, iya kan? Karena hibah memang sesuatu yang kita berikan kepada orang dengan tanpa mengharap timbal balik dari orang itu. Paham ya? Kenapa? Padahal mas kawin itu kalau dipandang secara dohir itu berupa iwat, yaitu ganti rugi, ijol-ijolan, tukar menukar. Sang suami memberikan uang yang berupa mahar sebagai perbandingan manfaat dari farjinya perempuan atau budu. Iya kan, dalam perkawinan dulu kan sempat dijelaskan. Reng laki seakabin sareng reng bini nikah padahal meleh manfaat farji atau budu lebih tepatnya gitu kan, budu. Kenapa kok di sini dalam satu istilah namanya menggunakan nihlah yang artinya pemberian? Berarti jika pemberian tidak mengharap timbal balik. Alasan ulama ini diangkat karena ini unik alasannya. Li'annahu kama yastamti'u biha tastamti'u bih. Karena dalam pernikahan itu
yang bersenang-senang merasakan kenikmatan itu bukan pihak suami saja. Yang merasakan kenikmatan dalam pernikahan itu justru istri juga merasakan, khususon masalah seputar ranjang, artinya hubungan intim. Bahkan diklaim oleh sebagian ulama bahwa istimta'uha bihi aksaruh, kenikmatan yang diraih oleh perempuan dan kenikmatan yang dirasakan oleh wanita itu jauh lebih banyak dibandingkan laki-laki ketika berada di atas ranjang. Ini saya buka karena ini ilmu. Tentunya kalau ini aib tidak boleh disampaikan, ulama pun tidak bisa di situ mencantumkan dalam kitab. Ini semua ada di kitab gitu. Kenapa kok disebut reng bini itu ketika jima atau hubungan intim memiliki kenikmatan yang jauh lebih besar etimbang reng laki? Li'anna syahwataha aqwa min syahwati, karena syahwat orang bini ini lebih raja etimbang syahwat orang laki. Sehingga ketika menunaikan syahwat, kenikmatan menyesuaikan kapasitas besarnya syahwat. Bahkan menurut Qil, satu pendapat yang lain, annaha tataladdadu bil jima'i min salasati aujuhin. Reng bini itu menikmati jima atau mendapatkan kenikmatan dalam jima itu ditinjau dari 3 sudut pandang. Pertama, tardadiz zakar. Ini saya sampaikan. Pertama, ring bini itu merasakan nikmat ketika bolak-baliknya zakar memasuki farjinya. Itu ring bini merasakan nikmat tak kapra. Sekedua, wa khuruji maniyiha. Ketika ring bini mengeluarkan maninya, maka itu kenikmatan yang kedua. Yang ketiga, wa saryani maniyir rajul. Ketika maninya laki-laki tumpah di dalam rahimnya perempuan, itu kenikmatan yang ketiga. Berarti dapat 3 nikmat dalam satu hubungan intim nikah menreng bini. Mare adil yang laki sepudegi bigula ammar rajul fayataladdadu biwajhaini faqat. Menreng laki tepan hubungan intim itu hanya mendapatkan 2 taladdud kenikmatan saja. Pertama, tardadid zakar. Ketika zakarnya masuk keluar itu ke dalam farjinya perempuan. Kemudian yang kedua, wa khuruji manihi, ketika maninya itu sudah keluar. Wes itu saja. Jadi 3:1 itu jelas lebih banyak buat anak orang bini. Jangan terus berpikir ke sana. Ini hanya seputar tambahan ilmu. Lebih-lebih deki dalam masalah bab khusus gitu, termasuk kitab yang membahas khusus masalah kayak gituan. Fawujubuhu alaihi la fi muqabalati tamattu. Sehingga kalau kita memandang kenikmatan tadi, maka bisa disimpulkan kewajiban mahar mas kawin itu diberikan kepada seorang istri bukan untuk membandingkan buduknya atau membandingkan kenikmatan buduknya. Kalau dibandingkan maka tidak sebanding, kata tadi 3 versus 2. Akan tetapi bal takrimatun wa atiyatun minallah mubtada'atun wa shadiratun minaz zauj. Akan tetapi mas kawin nikah wajib paringaki dari reng laki ke reng bini itu sebagai penghormatan, bentuk pemuliaan kepada seorang wanita. Wa atiyatun minallah, dan itu pemberian dari Allah. Karena mas kawin nikah hakikatnya pemberian dari Allah kepada seorang wanita yang melalui perantara seorang suami. Tojunah apa dibangun mahar litahsulal ulfatu wal mahabbah,
agar ikatan hubungan dari suami dan istri semakin dipenuhi rasa cinta dan kasih sayang. Rebireng bini mari ta'aruh masa diambil manfaatnya saja. Mon pas ring bini ni kata paringen mahar bawa kalak senyaman kakak kan begitu. Engkau pasal pendang tendang odik bendeng tua sitiai kalak sampean tanpa ditebus dengan sepeser pun misalkan, itu akan terjadi percekcokan. Memandanglah perempuan berpikir saya diambil manfaat, tuh ternyata hakikatnya pun ring bini lebih banyak nah itu ring bini lebih banyak labanya dan keuntungannya. Terus ketika timbul pertanyaan kenapa kok mahar itu wajibnya bagi seorang laki-laki, kok tidak wajib bagi perempuan, kok bukan perempuan yang memberi mahar? Kalau melihat keuntungan tadi kan lebih banyak perempuan. Tapi apa saya meleh mak di situ reng laki. Saya wajib abri mahar ni ke kutureng laki. Li'annahu aqwa minha wa aktsaru kasban. Karena hakikat reng laki ni ke lebih kuat timbang reng bini. Dan lebih banyak pekerjaannya daripada perempuan. Ini hakikatnya dulu. Hakikatnya rijal itu lebih banyak kelakuannya timbang orang bini. Men makin kayaknya 50-50. Selaki alako sebini alako. Selaki sedeng-kadeng tak lako sebini salako. Kalau dulu memang laki-laki itu diidentik dengan sosok yang sangat kuat, yang kemudian di situ banyak dalam bekerja. Sehingga dari kesimpulannya di situ terdapat dua pendapat. Bahwa ada yang mengatakan mas kawin itu adalah iwat, yaitu ganti rugi, dan kelak reng bini abri manfaatnya buduk kepada kita, kemudian kita memberikan ganti ruginya berupa mas kawin. Atau yang pendapat kedua merupakan takrimah, bentuk pemuliaan dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, dan bentuk keutamaan dan pemberian dari Gusti Allah kepada seorang wanita. Kemudian wal aslu fihi qabla al ijma. Apa dasar daripada diadakan yang namanya mahar? Dalilnya itu apa? Ini pertama bersumber dari dawuh Allah, wa atun nisaa saduqatihinna nihlah. Dari ayat tersebut sehingga ulama istimbat menggali hukum mencetuskan bahwa diwajibkan bagi seorang laki-laki yang menikahi perempuan untuk memberikan sebuah mas kawin. Ini saya yang sampai sekarang muskil, sampai mangken ni kaposang gulem apa maksudnya mak bisa ikut mas kawin itu. Ada yang tahu mungkin kenapa kok dinamakan mas kawin? Kok bukan mbak kawin misalkan. Nah ini yang sampai sekarang saya muskil, kenapa kok disebut mas kawin? Karena kalau istilah Arab itu semuanya baik dari sudut pandang lugawi secara bahasa itu ada kaitan dengan syar'i, pasti berkaitannya. Seperti tadi nihlah itu kan pemberian itu berarti kan diberi dari pengiran. Ada yang di situ bimana iwat, ganti rugi, ya itu ada kaitannya. Tapi mas kawin itu apa hubungannya? Sejarahnya kayak apa? Saya belum tahu memang, itu muskil. Kemudian yang kedua berdasarkan dawuh Allah, wa atuhunna ujurahunna. Yang disusul dengan dawuh Gusti Kanjeng Nabi kepada orang yang hendak ingin menikah, Nabi pernah adabu iltamis walau khotaman min hadidin. Wis kamu carilah satu benda yang nanti benda tersebut dijadikan sebagai mas kawinmu, walaupun benda itu berupa cincin yang terbuat dari besi. Ini termasuk contoh mas kawin sangat mode, cincin dari besi kan. Bayangkan makin tengkat tengah kontak gitu kan, ya kan, tengkat tengah kunci mencincin dari besi.
Ini sampai sedemikian wajibnya mas kawin, Nabi menyuruh merintah walaupun menemukan benda yang seperti khotam min jadid, cincin dari besi pun. Wa huwa bi fathis shad afsahu min kasriha. Sodak ini ada dua versi dalam membaca. Yang pertama bisa sampean di fathah shadnya, dan ini tentunya bahasa yang lebih fasih daripada di kasroh sidak. Antara sodak dan sidak itu lebih fasih sodak, walaupun nanti ada ulama yang juga tidak terima seperti Imam Zamakhsyari. Imam Zamakhsyari itu mengatakan al-kasru afsahu minal fathi inda ashabina al-basriyin. Membaca sodak dengan sod di kasroh itu jauh lebih fasih menurut sahabat-sahabat, artinya santri-santri kita yang nisbat kepada Basroh, artinya ulama-ulama Basroh. Itu yang masyhur dalam wilayah Basroh itu menggunakan bahasa sidak bukan sodak. Namun selebih fasih yang masyhur secara istimal penggunaan setiap harinya itu adalah bi fathis shad, yaitu dibaca fathah shadnya. Kemudian mustaqun minas sadqi bi fathis shad wa huwa ismun li syadidis salbi. Ketika kita berpijak pada bahasa yang lebih fasih berarti sodak, maka tentu ini diambil dari masdar sodkin. Sodkin itu maknanya nama sesuatu yang sangat kuat. Jadi syadidis salbi itu ya syiddatil quwah. Apa maknanya? Sangat-sangat kuat gitu ya. Kenapa kok dikatakan syiddatil quwah? Karena mas kawin itu asyaddul a'wadi luzuman, termasuk ganti rugi atau benda yang dijadikan bahan tukar menukar, yang di situ sangat kuat kelazimannya. Dulu kita tahu dalam jual beli lazim itu tidak bisa gugur disebabkan kematian salah satu orang yang akad, ya kan? Begitu juga di sini mahar ini tidak bisa serta-merta digugurkan atau ditiadakan disebabkan kedua pasangan saling ridho, itu tidak boleh. Walaupun misalkan kata sang suami, dek, saya tidak punya uang untuk membayar maharmu, kamu minta mahar apa? Kata sang istri karena kasihan, sudah mas, kamu tidak usah bayar mahar saja, kita nikah tanpa mahar saja. Walaupun demikian tetap wajib sang suami memberikan mas kawin. Arese kocak kuatnya di sini. Jadi tidak bisa batal, tidak bisa gugur. Walaupun antarodin, saling ridho antara dua belah pihak gitu ya. Walaupun saling ridho. Ini makanya anak-anak kudu pahamin. Kadang anak-anak makin nikah memutuskan hukum itu secara ngawur, bisa dikatakan ngawur tanpa didasari ilmu, dan mungkin di situ memutuskan hukum yang dikuasai nafsu dan juga cinta yang buta, sampai-sampai rela dirinya di situ dinikah tanpa mas kawin, padahal mas kawin itu wajib diberikan senajan sang istri tidak minta, senajan sang istri membolehkan untuk tidak diberi mas kawin. Itu ini seputar masalah mas kawin. Wa huwa ismun li syadidis salbi wa syar'an. Kemudian ini ada yang lupa satu. Ketika sampean itu mengikuti bahasa yang tidak fasih, berarti sidqun, sidak tadi kan sodak itu saya fasih, mensidak itu kan tidak fasih, asodnya di kasroh, maka diambil dari masdar sidqun. Sidqun itu artinya teman, ongguan. Kenapa kok di situ diambil dari sidqun? Karena itu sebagai tanda bisidqi ragbati badzilihi fin nikah. Itu merupakan mas kawin tersebut tanda
keseriusan seorang laki-laki dalam mewujudkan cintanya kepada seorang wanita. Berarti bisa disimpulkan reng laki men pancen nisar ongku kesampian kangku reng bini itu berarti dibuktikan dengan mas kawin, bukan ucapan atau gombalan atau kata-kata mutiara yang bisa meluluhkan hati, bukan itu. Pokok gula motor kebinian cek kempang pertaja ko canakan lagian. Pada bilagian pada dia cek kempang pertaja kerayuan maut dari seorang wanita. Andaikan semua laki-laki dikumpulkan, maka semua tidak akan terlihat kecuali dirimu saja. Congoco. Aku congoco salah. Andaikan kamu berada di beberapa pulau yang dibatasi oleh lautan, maka seluas apapun lautan akan kuseberangi demi mendapatkan cintamu. Alah, apa itu? Baru mendeng laki tadi omong moro-moro keluar selok dari sakunya, misalkan areh mas kabin kekele wes lama are lah, berarti serius itu orang lagi-lagi. Engkau janji-janji melolo, kata-kata melolo, makan tuh cinta. Kayaknya mas kabin itu bukti keseriusan seorang laki. Wes tok itu neng dayin sampean binian. Mas kabin itu tanda bukti keseriusan, itu saja. Malah sampean tak terlalu terpengaruh oleh gombalan-gombalan ndak kena ya. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.